keempat nih. Kayaknya keempat, alhamdulillah masih dipercaya, masih diberi kesempatan, dan mudah-mudahan masih tetap sehat dan masih tetap ger gitu, masih tetap seger juga. Apa sih Pak Ustadz mungkin yang hikmah yang didapat, ilmu yang dapat di sini apa buat masyarakat? Ya tentu pencarian bakat, ajang untuk mencari para dai, ustadz, ustazah itu penting. Karena balik lagi regenerasi juga penting. Dan keilmuan juga penting. Karena nggak selalu itu mulu metodenya. Tentu banyak banget yang bisa kita ambil, kita gali dari ustadz-ustadz yang memang mereka sudah hebat. Cuman mungkin belum muncul ke permukaan. Dan itu bisa bikin pemirsa jadi nggak jenuh. Temanya mungkin sama, takwa, iman, sholat, puasa, dan lain sebagainya. Tapi metode yang berbeda itu bisa bikin kita tuh senang dalam menerima masukan tentang agama. Dengan jadwal Ustadz yang padat dipesan dari berapa lama? Dari awal selesai apa namanya itu aksi tahun lalu ya, itu Bu Siwi sudah langsung WhatsApp. Tahun depan pokoknya jangan kemana-mana, udah gitu. Siapkan dulu. Ustaz, tapi ketika akhirnya di lingkup aksi itu sendiri kan pasti tidak cuma hanya memberikan tausiah ataupun pelajaran gitu, tapi juga ada humoris yang di situ. Nah, biasanya kan di sini kan Ustadz yang selalu yang dibikin humoris dan beserta satu lagi Ustadz Wijaya. Janto. Ya, itu chemistry kalian tuh memang udah sedekat itu ya dengan membangun suasana, karena kan itu subuh gitu kan, suasana pagi dini hari gitu. Gimana tuh Ustadz? Ya, pertama tentu membangun chemistry itu gampang dan gampang, insya Allah, asal mau mengetahui bagaimana karakter seseorang itu. Oh, modelnya kayak gini, Oh, Setian tuh masuk tuh senangnya begini. Kalau Sasuki begini, Mamah tuh begini, dengan karakter yang kelihatannya emosional tapi sebetulnya bukan. Dan saya harus mengimbangi bagaimana menempatkan diri sebagai anak kepada emaknya. Ustadz Wijayanto mungkin sebagai teman anak tapi teman yang suka clash saya dengan Ustadz Wijayanto. Nah, Ustadz Suki sebagai abang nih, dia selalu memberikan apa ya, warna tersendiri buat udah. Nah, jangan pada berantem. Seolah-olah tuh kami berempat tuh memang kayak hidup di satu rumah yang yatim gak ada bapaknya dan punya emaknya bawel banget, cerewet banget gitu. Ada Ustadz Suki abangnya dan saya mungkin anak kembar kali dengan Ustadz Wijayanto. Jadi itu konflik balik lagi ya, ada emak, ada abang. Keseruan keempat para komentator ini sendiri seperti apa sih mungkin di balik layar itu sampai akhirnya dipercaya lagi sama Indonesia? Ya seru saya pikir karena kita tidak pernah tahu apa yang bakal dilontarkan nih. Dilontarkan oleh Ustadz Suki, dilontarkan oleh Mama, Ustadz Jayanto, termasuk saya juga nggak tahu apa yang akan saya lontarkan nanti dengan teman-teman komentator lainnya atau dengan para host kepada kami nggak pernah tahu apa yang akan dilontarkan, sehingga ya menjadi tantangan tersendiri untuk tetap bisa mengalir, untuk tetap bisa dinikmati, dan pada akhirnya ya muncullah tadi keseruan itu karena memang tidak pernah dikonsep, serunya mengalir gitu aja gitu. Nah, tapi kan ini lagi bulan Ramadan, ketika Ramadan itu kan pasti ada yang namanya sahur. Nah, itu menyempatkan sahurnya seperti apa sih tadi yang dibilang Ivan gitu kan, tangan kanan megang tangan kiri megang mie, tangan kanan masih megang abis makan gitu. Dan di komentator sendiri seperti apa tuh? Di depan orang udah on, dia masih makan tuh kayaknya, makanya langsung kena kamera. Selalu ada waktu sih, karena balik lagi kalau kombrek tuh mungkin 5-10 menit, 15 menit, itu waktu yang sangat mahal sih buat kita. Tapi balik lagi alhamdulillah masih dikasih kesempatan dengan adanya kombrek tadi, langsung geser semua. Ada yang di tempat duduk makan bareng-bareng, ada yang geser dulu keluar karena ingin menikmati suasana biar nggak kedinginan sambil makan. Begitu udah 1 minute langsung tinggalin semuanya, duduk manis kayak nggak ada apa-apa gitu. Dan itu seru. Tapi istri bikinin sahur nggak sih Ustaz? Nah itu sering banget loh. Bawain makanan biasanya. Baik benar-benar memang mau ngasih saya atau benar-benar itu pesanan teman-teman buat nyaci maki saya. Oh gitu, ntar makanannya selalu dicari aibnya tuh sama host-host itu tuh. Itu pada nggak tahu diri. Dia cari kekurangannya apa. Padahal enak habis nambah, tapi dia cari tetap kekurangannya. Dan itu bikin April jadi sebel.
Tapi gue bilang, bawain lagi. Kalau dia bilang gak enak, lu bikin lagi yang gak enak. Jadi kalau kalau nanti dia marah-marah tuh, ya mereka marah-marah, ya memang gue sengaja. Karena supaya pahala bini gue makin banyak, gue bilang. Dan Tapi dia makin April sebel. sering datang Ustaz ke tempat aksi syuting atau nemenin. Nemenin pernah, tapi bukan tiap hari. Karena tahun lalu kan anak masih kecil juga ya, masih 4 tahun. Tahun ini udah 5. Insya Allah mau masuk 6. Harusnya sih udah bisa ditinggal kalaupun nanti mau nemenin saya. Gitu. Menu favorit yang dibawa istri mungkin apa? Nasi uduk, pate, jengkol, sambal udang balado, bakso, macam-macam. Itu sahur Ustaz. Di bawah Makan jengkol. Dibawain. Sahur makan jengkol tuh Ustaz. Makan terus. Itu obat itu tuh, obat supaya kita Harus makan ya? enggak, supaya kita bisa khusyuk dalam ibadah. Karena nggak ada yang mau mendekat. Nggak ada yang mau mendekat dan nggak ada yang mau menggoda. Buset, bau banget mulutnya. Ustaz, jadwal makin padat kan nih bulan Ramadan nih. Alhamdulillah. Umur udah nggak muda lagi, ngatur Aduh, jadwal sendiri. aduh, gimana nih, Ustaz? gue udah tua banget ya. Umur udah gak muda lagi, semangatnya dong, masih muda. Makanya, walaupun jadwal padat, ya tetap sarapan. Apalagi makan, minum yang cukup lah, vitamin, madu. Yang penting kata istri gue, asal jangan di madu gitu. Gak apa-apa lu, minum madu katanya. Biar sehat. Anak masih kecil-kecil, jangan sampai kan, lakinya meninggal, tinggalin janda kaya. Lagi lu ngomongin tua-tua lu Tapi- perasaan masih 40 dah. Ustaz, gimana Ustaz rumah baru Ustaz? Anjir. Dan kan dari rumah baru sekarang kondisi dari rumah baru ke rumah ke tempat Indosiar kan jaraknya agak jauh nih. Kalau kemarin kan mungkin bisa lah mepet-mepet datangnya. Ya. Nah sekarang kondisi jarak jauh itu sendiri seperti apa nih Ustaz? Stamina-nya juga harus gimana? Pertama, kalau misalnya hanya spesial di Indosiar, misalnya nih, aku bisa pulang tuh, balik ke Bogor. Tapi kalau kemudian siangnya atau sorenya ada jadwal, misalnya entah itu syuting atau kemudian kajian Ramadan atau kultum, nah saya tuh ada di rumah yang lama di Kebun Jeruk. Jadi tergantung kira-kira di siang atau sore ada nggak nih? Kalau ada, ya mendingan saya stay di Jakarta. Nanti baru tinggal lanjut ke acara sahurnya. Berarti nggak ngebatasin waktu apa tuh ngambil kerjaan di saat puasa ya? Ustaz, ya? Ya tidak dibatasi tapi terbatas ya. Maksudnya juga jangan full sampai kita tuh nggak ketemu anak, istri, balik lagi. Ya maunya saya sih ada di hari-hari pertama paling enggak atau di hari-hari akhir untuk bisa buka puasa paling. Kalau sahur kan udah Indosiar punya nih. Tapi kalau buka puasa mungkin masih bisa diatur loh. Ustaz, yang bikin nyaman di rumah baru di apa? Di tempat mana ini? Ustaz? Semuanya nyaman sih, spot-spotnya semua bagus-bagus, semua bisa dinikmatin, semua bisa jadi tempat mainan dan ngumpul kita sama anak-anak dan keluarga. Yang Berapa luas sih di sana? hampir 5.000. 5.000 meter. Oke. Yang kemarin yang jual rumah 80 Iya, rencana itu mau dijual lagi. Ada kabar nih ya Mau dijual. lah, kalau laku ada yang mau kenapa enggak? Jual. Oh gitu Ustaz. Alasannya cari untung lah, cari cuan. Gimana Ustaz? Emang Loh, nggak apa-apa. Nggak Kan apa-apa. namanya sekarang gini, pengusaha properti kan banyak. Dia juga jual rumah. Ya sama lah, kalau rumah gua ada yang mau ya kenapa enggak kan? Ya lepas aja. Kalau untung, kalau cuan, ya tanah masih ada, pabrik semen masih buka, tukang kuli bangunan juga masih nunggu. Saat kapan lagi saat? Masih bisa kita pakai, malah jadi menambah pekerjaan buat orang. Jadi nggak ada yang dipikirin sih, asal untung lepas aja. Dan 80 miliar itu buat saya udah untung. Tapi ada yang nawar Ustaz segitu atau? Ada, kalau nawar mah ada. Cuman gue ngasih nggak? Tapi sempat kabarnya ada yang nawar 75 M gitu. Gimana Ustaz? Kalau itu dilepas nggak tuh? Loh, kalau memang serius kenapa tidak gitu kan? Soal cuan kan bisa kita timbang-timbung nih. Ya, timbang-timbung itu kayak istilahnya tuh ya pasir ada yang naik, pasir bata ada yang pasir turun, bata naik gitu kata orang bangunan kan. Tapi apa nggak sayang Ustaz, kan prosesnya panjang juga nih di rumah ini. Ya kan masih bisa dengan uang tadi gitu ya. Ya masih bisa lah.
untuk bikin yang baru lagi kan. Balik lagi ke Jakarta lagi gitu Ustaz, bisa? Ya jangan ke tempat yang lama, udah kecil, niat saya memang mau besar. Iya. Ya cari di Bogor tuh banyak banget tanah luas. Asal ada duitnya, laku beli lagi aja. Ustaz, itu ide bangun di Bogor itu dari sejak kapan sih? Dari saya dari 2000 berapa ya? 20 sih udah beli tanah ya. Udah beli tanah itu.